udah ngapa ngobrolnya, gue mau nanya-nanya dikit boleh gak sih? Gue tuh bingung kagak ikut ngobrol, kan gue pengennya kan berbagi informasi juga. Hai Mbak Yuli. Halo. Ini Mbak siapa? Tiara. Mbak Tiara. Kalau yang ini? Mbot dong. Iya. Si rambut api. Kalimatnya kadang-kadang berapi. Saya minta tolong dong, saya butuh nanya nih. Saya kan cinta negara dan bangsa. Sama dong. Tuh, aku juga cinta negara dan bangsa ini sejak lahir loh. Gitu ya. Mbak Tiara temenan bener cinta atau sekedar-kedaran doang? Cinta sampai mati. Iya. Kalau Mbak? Darahku darah Indonesia. Udah kudu mesti pasti cinta. Jadi cinta Indonesia bukan karena slogan NKRI harga nggak bisa ditawar gitu ya? Slogan di mulut aja kali itu. Kenapa? Itu slogan di mulut aja, nggak dari hati. Oh gitu. Kalau yang dari hati tetap saya cinta Indonesia karena memang saya ingin berbagi untuk bangsa dan negara. Nah baik, saya mau nanya ya dikit ya, dan kalau bisa banyak nih. 2024 kita punya momentum. Momentum ini adalah bagaimana kita nanti akan memilih pemimpin baru. Hanya kan sekarang belum selesai pemimpin yang sekarang. Saya nggak tahu, kita nggak tahu apakah yang saat ini akan diteruskan oleh yang berikutnya atau akan justru membuat satu konsep pembangunan yang baru juga. Dan ini dampaknya adalah kepada keluarga nantinya. Memang belum kepikiran sih kalau yang cuek-cuek aja. Tapi bagi saya pemerhati dan saya cinta bangsa. Saya punya banyak pertanyaan kepada para Sri Kandi ini. Bagaimana mereka melihat nantinya ujungnya postur tokoh-tokoh ya. Saya mau tanya mengenai Pancasila ya. Pancasila bagaimana terkaitnya dengan kehidupan bangsa dan negara saat ini. Mbak Yuli tolong kasih tahu kondisi Pancasila terkait dengan kita bernegara dan berbangsa. Oke. Pancasila itu dasar negara kita ya, jangan sampai lupa 5 tuh ya. Pancasila itu 5 gitu kan. Semuanya ada di dalamnya, dari ketuhanan, kesatuan, kemasyarakatan semua ada. Sampai ke cara kita bernegara itu ada tuh di Pancasila. Tapi jangan salah, kalau ada satu saja yang berani-berani dan mencoba untuk mengubah nilai dari Pancasila, itu lawannya kita semua. Iya, betul sekali. Tapi seandainya misalnya menempatkan posisi Pancasila di sisi yang berbeda bagaimana? Misalkan jadi apa? Jadi kayak tiang atau kayak genteng atau kayak plafon bagaimana? Itu memang udah ada di dalamnya, itu dasarnya loh. Oh, dasar Betul. Udah dasarnya loh. Oke. Pancasila itu ideologi dasar, ibaratnya bangunan tuh pondasi. Nah, pilar-pilarnya itu ya tadi itu ada GBHN, ada undang-undang dasar ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bukan pondasi, bukan dasar negara, itu salah banget. Seharusnya itu adalah dasar. Jadi apapun yang mau masuk ideologi ke dalam dasar ini tidak akan bisa karena kita sudah punya Pancasila, gitu loh. Nggak bisa. Kalau Mbak Tiara gimana? Ya, kita dari lahir aja kita pas kita sekolah lah ya, kita udah tahu bahwa Pancasila itu dasar negara kita yang nggak bisa diganggu gugat. Ya. Itu aja. Harga mati. Harga nggak bisa tawar-tawar ya. Tawar-tawar itu. Bukan harga obrolan juga. Emangnya sebenarnya Mbak Yuli, Mbak Tiara dan Bot tahu makna Pancasila atau berarti cuma ikut-ikutan sebagai slogan? Ini pertanyaan dalam. Apakah Anda memaknai Pancasila dalam keseharian? Itu pertanyaannya dalam banget, dalam sumpah. Karena itu yang bawa kita ke kehidupan, langkah kita ke depan itu semuanya itu ada di Pancasila. Dan kalau kita mengimani karena Pancasila tidak dibuat dengan hanya bermain-main. Kita ingat ya, Pancasila itu dari zaman Soekarno dulu itu sudah dalam pembentukannya itu udah mateng banget dan sudah menyangkut banyak hal gitu kan. Ini kita
dibawa dari lahir, dari orang tua kita, itu ada sudah di apa ya namanya ya? Udah iya sudah sistem kehidupan berbangsa tuh udah mendarah daging lah ke kita gitu kan. Ya kan kalau Mbak Yuli bilang begini kan oke, tapi kan banyak beberapa pihak yang karena ketidaktahuan dia atau karena ego sektoral pengen merubah nih seolah-olah karena punya tujuan tertentu. Mbak Tiara gimana pendapatnya? Yang mau merubah itu kan mereka hanya terbawa oleh faham-faham di luar. Yang kita sendiri harus melawan. Tidak bisa yang namanya Pancasila itu dirubah. Iya. Pancasila itu sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua sudah diatur. Jadi beda ya. Kalau misalnya ada yang bilang bahwa Pancasila itu sama agama nggak bisa dibedain, tapi itu saling bersinergi karena di situ ada sila satu ketuhanan di mana semua agama mencakup ada di situ. Jadi bukan salah satu agama aja, semua agama. Itu dari segi agama, dari segi kemanusiaan, bergotong royong, ya, lalu toleransi, persatuannya, musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat sama gak sih sama demokrasi? Nah, Musyawarah bermufakat itu udah kita berdemokrasi sesama loh. Jadi kita saling apa? Kayaknya agak berbeda. Musyawarah mufakat dengan demokrasi. Karena kalau musyawarah itu kan kita mendiskusikan sesuatu. itu kan Mufakat itu udah suatu Tapi itu kan namanya berdemokrasi loh. Iya, Itu bagian dari berdemokrasi. Oke. Bagian Tapi berdemokrasi. sekarang kok dianggapnya musyawarah mufakat ini ya sudah tidak seperti musyawarah mufakat. Karena apa? Kebanyakan Karena gini, kebanyakan suara egois. terbanyak. terlalu banyak egois dan banyak hal yang juga yang mempengaruhi loh. Sekarang demokrasi suara terbanyak loh. Yes, Ya. betul. Sedangkan itu kadang-kadang suka merugikan. Karena Untuk apa? untuk hal tertentu merugikan. Ya, Iya. tapi kan kalau musyawarah mufakat kita nggak mencari suara terbanyak. Iya, tapi Kita solusi. mencari Solusi solusi yang terbaik gitu, bukan suara terbanyak loh. Itu ya musyawarah mufakat. Bisa nggak kalau misalnya itu juga kita kembalikan lagi? Karena sekarang demokrasi ini udah banyak dikorupsi. digoyang, Dikorupsi. digoyang. Dengan anggapan seperti itu, misalkan bagaimana kalau seandainya saya berpikir jangan-jangan sudah kita yang lain belum memahami Pancasila, menurut Mbak Tiara gimana? Banyak yang belum memahami Pancasila. Terutama generasi sekarang ini tidak paham. Lalu kalau gue nggak ngerti, gak paham mengenai Pancasila, lalu tuduh gue salah Mbak Tiara? Salah. Jadi salah banget. Banyak orang yang nggak paham itu Pancasila apa gitu. Jadi ya harus dibina. Iya, pembinaan mengenai Pancasila memang sedang berproses ya dari semua sisi ya, dan memang sedang dirumuskan sesuatu supaya kita bisa bernegara dan berbangsa secara lebih akur lagi ya. Tapi saya butuh data dong, butuh informasi dong. Gue mesti mikir dari sekarang untuk nyari presiden yang berkarakter Pancasila. Masih lama. Maksudnya gimana? Masih lama kan 2024? 3 tahun lagi loh. Orang Pak Jokowi masih Karakter presiden nanti yang sesuai. Oh, karakter. Itu siapa? Pokoknya dia harusnya Pancasilais ya, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsanya, berintegritas terhadap negara, terus lebih mementingkan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Kayak siapa ya? Aduh, pokoknya kalau ada nanti sosok yang nggak jauh-jauh beda dari Pak Jokowi, buat dukung. Itu aja sih. Tiara gimana? Sama deh. Kayaknya kalau ada yang lebih bagus dari Jokowi, itu lebih bagus. Kayaknya setidaknya yang setara dengan cara berpikir Pak Jokowi atau yang lebih dari Pak Jokowi. Gitu loh. Tapi sebenarnya nyaris ya. Nyaris. Boleh. Susah sih nyari yang benar-benar
Tapi kita nggak boleh terlalu ambisi juga ya, karena masih jauh loh, masih 3 tahun lagi loh. Nggak boleh lo memaksa loh, nggak boleh maksa. Tapi di mana-mana yang namanya tim ses atau tim kemenangan, ya tim kemenangan, tim ses itu dari mulai sekarang memang aku lihat udah mulai ya dibentuk-bentuk. Banyak, udah ada banyak tuh relawan apa tuh namanya relawan. Iya. banyak. Itu relawan yang dukung itu loh. Yang dukung siapa? Jawa itu siapa? Aduh. Yang baik banget Ya, gitu loh. udah gini sumpah, aja. Kita masih tetap mendampingi Pak Jokowi dalam kerjanya sampai 2024 gitu loh. Ya udah, gue kalau aku tuh pengennya ya. Katanya dukung yang itu. diam. Rahasia ya. Soalnya masih 3 tahun lagi. Gue nggak boleh terlalu menggembor-gemborkan. Nanti ada yang cemburu. Soalnya jangan terlalu itu. Tapi harapan boleh loh. Harapan boleh. Yang anti poinnya nih, kita punya standar 2024 itu harus setara. Atasnya dikit lah kayak si presiden sekarang itu loh gitu. Oh, sebutin aja namanya Pak Jokowi. Ini maksudnya apa sih, yang setara dan lebih tinggi, atau orang itu harus lebih tinggi dari calon-calon yang lain? Iya, nggak bener dong kalau ngomong dong. Nah, sekarang saya mau tanya nih ya. Pak Jokowi masih menjalankan programnya 3 tahun lagi. Benar sekali bahwa kita memang respect ya. Dan jika saat ini sudah ada tim-tim lain berusaha mendorong atas nama sesuatu, berarti sebenarnya, nah, pendapat Anda gimana? Kalau gue sih sebenarnya nggak apa-apa ya, sah-sah aja ya. Kalau mereka mau melakukan itu, tapi seenggak-enggaknya kita pasti pengennya yang menjadi presiden 2024 itu adalah orang yang bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, berkesinambungan ya kan, nggak terputus, jangan sampai kayak yang lalu-lalu ya mangkrak gitu loh, jangan sampai mangkrak. Jadi pas selesai masa tugasnya nggak taunya banyak program-program yang terputus dan nggak benar dan anggarannya entah kemana gitu kan. Nah, kita maunya nanti pas Pak Jokowi selesai di masa tugasnya, dia menyematkan purna di dadanya, itu yang dilanjutkan oleh orang yang seiman, bukan dalam seiman ya, maksudnya seiman dalam visi dan misinya gitu loh, bukan seiman seagama ya, saya nggak sara loh. No sara here. Tapi saya juga yang seiman kok, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kembali ke Pancasila. Jadi kita sangat merespek proses yang sedang berlangsung saat ini, dan kita juga mendoakan semoga semuanya berjalan dengan smooth ya. Sambil kita mendoakan di akhir masa jabatannya Pak Jokowi mendapat pengganti yang lebih ideal, yang selesai melanjutkan perjuangan Pak Jokowi selama ini. Udah mulai maju gitu loh. Hai, mic-nya di sini. Iya, maksudnya Indonesia udah mulai maju ya, mulai dikenal. Hai, mic please. Udah mulai dikenal, mulai maju. Jadi ya jangan sampai itu terputus gitu loh. Sayang banget gitu. Tiba-tiba yang berapa infrastruktur yang udah dibangun, Sayang duit. tidak bekerja juga. Kan uang kita juga ya, uang rakyat ya. Jangan sampai ngeributin pajak dinaikin lagi. Padahal pajaknya banyak dihambur-hambur loh. Oh iya. Kabar-kabarnya kemarin dapat info itu kita makan nasi uduk kayaknya dapat pajak. Itu bener-bener deh. Kayaknya bikin isu-isunya murah gitu loh. Sudah, kita kembali ke konsep awal. Kita keluar dari masalah usulan yang teknis pajak memajak ya. Nanti dulu mic-nya di sini, nggak kedengeran kecuali kita bersama langsung. Oke. Nah, sekarang gini, saya mau nih Mbak Tiara terlalu anteng nih. Nggak bisa. Mbak Tiara, saya mau minta pendapat Mbak Tiara 1 menit terakhir. Apa kesan, saran, pesan, dan macam-macam bermuatan politik maupun bermuatan Pancasila? Silakan. Aduh, ini kalau untuk Pancasila ya, untuk semua anak-anak muda dan yang di bawah-bawah kita nih ya, biar memahami Pancasila lebih dari kita-kita, karena mereka itu penerus dari bangsa ini.
Dan untuk politik kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya politik identitas yang memisahkan kita, yang memecah belah kita, karena kita ini Indonesia harus bersatu, harus maju. Merdeka. Oke, untuk tahun 2024 banyak warnanya di sana, tapi ingat ada satu yang harus kita lebih concern karena ini kita pilihan presidennya langsung, jadi kita harus mengedukasi diri kita, mengedukasi lingkungan kita untuk pilih presiden yang terbaik. Oke, kenapa kita membuat lagi penutup? Apa ya, kalau gue sih untuk generasi sekarang ini lebih lebih sadar tentang Pancasila itu sendiri, supaya mereka bisa menjadikan itu sebagai sistem kehidupan mereka berbangsa dan bernegara. Juga 2024 tolong deh kalau bisa damai gitu loh kampanyenya, jangan ada ribut-ribut sama itu. Kalau bisa dihapus ya kampret sama cebongnya, karena kan Pak Jokowi kan udah nggak lagi nyapres kan. Lu setuju gak Pak Jokowi nggak nyapres lagi? Kalau sih sedih, Kalau gue sih- pengennya dia lagi sih, cuman tergantung kesetiaan Pak Jokowi deh. Kalau dia setia sama aku pasti dia mau juga sih merubah amandemen itu. Aduh, setuju. Kalau gue enggak deh, enggak, kasihan gue sama Pak Jokowi, udah kayak nggak ada yang lain aja gitu loh. Berilah kesempatan. Kayak nggak ada yang lain aja ya. Beri kesempatan. Dan lagian itu juga berarti tidak ada cebong kan? Karena udah beda. Nggak tahu nanti jadi apa, jadi ada kelinci atau marmut. Naga. Pokoknya jangan ada kata-kata itu lagi deh. Yang penting kita damai, kita bersatu, ya. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, pembicaraan ini nggak pakai edit ya. Seada-adanya ini adalah aspirasi putra bangsa, dan kami titip doa kepada yang masih menjalankan amanah untuk membangun bangsa saat ini, dan semoga semua berjalan baik hingga pemilihan presiden baru 2024 kondusif. Salam untuk semua sebangsa dan tanah air. Salam Pancasila. Bye.